Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Jaya Fatima, NPM 1917051016 dari kelas B. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial adalah rangkaian logika yang kondisi keluarannya dipengaruhi oleh masukan dan keadaan keluaran sebelumnya, atau dapat dikatakan rangkaian yang bekerja berdasarkan urutan waktu. Ciri rangkaian logika sekuensial yang utama adalah adanya jalur umpan balik atau feedback di dalam rangkaiannya. Yang pertama ada RS flip-flop. Flip-flop RS atau SR, set reset, merupakan dasar dari flip-flop jenis lain. Flip-flop ini mempunyai dua masukan. Satu disebut set, yang dipakai untuk menyetel, membuat keluaran flip-flop berkeadaan satu, dan yang lain disebut R atau reset, yang dipakai untuk mereset atau membuat keluaran berkeadaan nol. Selanjutnya ada flip-flop FFRS. Dirangkai dari NAND gate, maka akan tampil seperti berikut, dan juga tabel kebenarannya. Selanjutnya ada FFRS berdetak. Dengan adanya detak akan membuat FFRS bekerja sinkron atau active hide. Untuk simbol logikanya akan tampil seperti berikut, yaitu inputnya ada set, clock, dan reset, dan outputnya ada output normal dan output complement. Selanjutnya ada D flip-flop, sebuah masalah yang terjadi pada flip-flop RS di mana keadaan R sama dengan 1, S sama dengan 1 harus dihindarkan. Satu cara untuk mengatasinya adalah dengan mengizinkan hanya sebuah input saja di mana FDD mampu mengatasi masalah tersebut. Untuk simbol logikanya, inputnya adalah data dan clock, dan outputnya adalah output normal dan output complement. Selanjutnya ada JK flip-flop. FFJK mempunyai masukan J dan K. FF ini dipicu oleh suatu pinggiran pulsa clock positif atau negatif. FFJK merupakan rangkaian dasar untuk menyusun sebuah pencacah. FFJK dibangun dari rangkaian dasar FFSR dengan menambahkan dua gerbang N pada masukan R dan S, serta dilengkapi dengan rangkaian diferensiator pembentuk denyut pulsa clock. Untuk simbol logikanya, inputnya ada J, clock, dan K, kemudian outputnya ada output normal dan output complement. Selanjutnya ada T flip-flop. Nama flip-flop T diambil dari sifatnya yang selalu berubah keadaan setiap ada sinyal pemicu atau trigger pada masukannya. Input T merupakan satu-satunya masukan yang ada pada flip-flop jenis ini, sedangkan keluarannya tetap 2, seperti semua flip-flop pada umumnya. Kalau keadaan keluaran flip-flop 0, maka setelah adanya sinyal pemicu keadaan berikut menjadi 1, dan bila keadaannya 1, maka setelah adanya pemicuan keadaannya berubah menjadi 0. Karena sifat ini sering juga flip-flop ini disebut sebagai flip-flop toggle, berasal dari saklar toggle atau pasak. Berikut untuk rangkaian logikanya, bisa dilihat bahwa inputnya itu hanya T, dan keluarannya ada 2, yaitu output normal dan output complement. Selanjutnya adalah counter. Rangkaian counter atau penghitung adalah logika sekuensial yang dapat dipergunakan untuk menghitung jumlah pulsa masuk dan dinyatakan dengan bilangan biner. Sesuai dengan namanya, 4-bit binary counter adalah suatu rangkaian logika yang terdiri dari 4 buah flip-flop yang mampu melaksanakan perhitungan sampai bilangan 16. Menurut cara kerja masukan pulsa ke dalam setiap flip-flop, maka counter dapat dibagi menjadi asynchronous binary counter dan synchronous binary counter. Sedangkan menurut urutan hitungan yang terbentuk pada outputnya, maka counter dapat dibagi menjadi up counter, down counter, up down counter. Up counter. Up counter adalah rangkaian counter yang berfungsi menghitung naik. Contoh up counter adalah pada tasbih digital,
Rangkaian up counter dapat dibuat dengan menggunakan D flip-flop maupun JK flip-flop. Down counter. Down counter adalah rangkaian yang berfungsi untuk menghitung turun. Counter jenis ini dapat sobat temui pada lampu lalu lintas di mana bilangan akan menghitung mundur sampai angka 0. Selanjutnya ada asynchronous binary up counter. Counter ini dapat menghitung dengan bilangan biner dengan urutan dari bawah ke atas. Apabila digunakan 4 buah flip-flop, maka kita dapat melakukan hitungan paling tingginya adalah 111. Counter yang dapat menghitung sampai 111 disebut 4 bit binary counter. Oleh karena dapat menghitung dengan cara ke atas, maka disebut pula asynchronous 4 binary up counter. Selanjutnya ada asynchronous binary down counter. Prinsip kerja dari counter ini adalah kebalikan dari up counter, yaitu menghitung bilangan biner dengan urutan mulai dari atas ke bawah, dari besar ke kecil. Prinsip kerjanya pun tidak jauh berbeda dari up counter. Biasanya hanya setiap output flip-flop diambil dari output key, sedangkan input clock-nya dihubungkan dengan output not key dari flip-flop sebelumnya. Selanjutnya ada asynchronous up-down counter. Suatu rangkaian elektronik yang mempergunakan sinyal digital sering memerlukan suatu alat pencacah yang dapat menghitung ke atas dan bisa menghitung ke bawah. Alat pencacah yang digunakan yang dapat melakukan perhitungan seperti ini disebut dengan binary up-down counter. Alat ini dapat menghitung ke atas dan ke bawah dengan mengatur suatu alat pengontrol tertentu. Selanjutnya ada synchronous binary up counter. Jika pada asynchronous counter, pulsa yang akan dihitung datangnya tidak serentak, maka pada synchronous counter ini, pulsa yang ingin dihitung ini masuk ke dalam setiap flip-flop serentak atau bersama-sama, sehingga perubah output setiap flip-flop akan terjadi secara serentak. Oleh karena itu, proses perhitungan pada synchronous counter ini akan lebih cepat dibandingkan dengan asynchronous counter. Selanjutnya ada synchronous binary down counter. Sama dengan synchronous binary up counter di atas, hanya saja bedanya rangkaian ini melakukan perhitungan dari atas ke bawah. Rangkaiannya dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya ada synchronous binary up down counter. Pada rangkaian ini bisa dilakukan proses perhitungan ke atas atau ke bawah dengan memanfaatkan tombol pengatur proses perhitungan. Rangkaiannya dapat dilihat seperti berikut. Yang ketiga adalah register. Register adalah memori berukuran sangat kecil dengan kecepatan akses sangat tinggi. Register digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Sementara itu, data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran diproses akan disimpan dalam main memory. Register yang pertama adalah register geser beban seri. Register geser beban seri adalah penyimpanan sebuah kata dalam register dengan cara memasukkan 1 bit pada tiap pulsa pendetak. Guna menyimpan kata 4 bit, kita membutuhkan 4 pulsa detak. Selanjutnya ada register geser beban paralel. Register geser ini memiliki rangkaian yang hampir sama dengan register geser beban seri. Namun, sistem ini merupakan sistem yang memungkinkan pembebanan paralel sekaligus 4 bit, sehingga mempunyai sifat simulasi kembali yang akan mengembalikan data keluaran ke dalam masukan, sehingga tidak hilang. Yang keempat ada memori. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori adalah array besar dari word atau byte, yang disebut alamat. Demikian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.